Om Swastiastu. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang tata surya dan gejala alam lainnya. Sebelum kami mempresentasikan, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri masing-masing. Sebelah kanan saya Imade Gisdawan, absen 26. Saya Nimade Leoni Helena Mawarni, absen 32. Saya Ida Ayu Putu Okalestari, nomor absen 23. Saya Imade Wahyu Dewinata, absen 33. Saya Idewa Ayu Oka Cahyaningrum, absen 10. Saya Niputu Indiani Pramesti, nomor absen 28. Saya Nilurianti, nomor absen 29. Saya Imade Adi Sastrawan, absen 30. Baik, berikut adalah video dari hasil kelompok kami. Selamat menonton. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Leoni Helena Mawarni dengan NIM 20110312999, absen 32. Di sini saya akan menjelaskan pengertian rotasi bumi dan dampak dari rotasi bumi. Pengertian dari rotasi bumi secara lebih spesifik adalah aktivitas atau kegiatan berputar pada porosnya dan menyebabkan berbagai fenomena alami yang dirasakan penghuni bumi. Sedangkan dampak dari rotasi bumi seperti gerak semu harian matahari dan benda langit lainnya dari timur ke barat dan terus berulang. Dari dampak rotasi bumi itulah manusia mengenal hitungan waktu, yaitu kita sebut hari. Sekian yang bisa saya jelaskan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Dayu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Putu Akalestari dengan NIM 20110311270, nomor absen 23. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Leoni. Bumi merupakan planet ketiga dalam susunan tata surya. Bentuk bumi sedikit pipih. Dalam periode bumi berputar pada porosnya atau disebut dengan rotasi bumi sekitar 23 jam 56 menit 4 detik. Rotasi bumi ini mengakibatkan terjadinya proses siang dan malam hari. Nah, di sini saya akan menggunakan sinar senter sebagai matahari dan bola kasti sebagai bumi. Jika sinar matahari menerangi permukaan bumi yang di sebelah sini, maka permukaan bumi yang di sebelah sini akan terjadinya siang hari. Dan jika permukaan bumi yang tidak terkena matahari, maka akan terjadi malam hari. Hal inilah yang menyebabkan proses terjadinya siang dan malam hari. Nah, itu tadi penjelasan mengenai proses terjadinya rotasi bumi. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Imade Wahyu Dewinata dengan NIM 20110331303 dari kelas 3J. Di sini saya akan menjelaskan pengertian secara umumnya tentang gerhana bulan, yaitu fenomena alam di mana planet bumi sejajar dengan matahari dan bulan. Fenomena ini biasanya terjadi sore hari dan malam hari ketika bayangan bumi menutupi bulan sehingga bulan tidak dapat memantulkan sinar matahari. Jadi di sini ada 3 dampak gerhana bulan secara menyeluruh, yaitu yang pertama dapat menyebabkan naiknya air laut, permukaan air laut akibat gravitasi bulan sehingga terjadi fenomena air laut pasang di beberapa daerah di Indonesia. Yang kedua, meningkatnya penyebaran nyamuk sebagian besar sudah terbukti oleh beberapa peneliti. Terus yang ketiga, suasana malam menjadi lebih gelap. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Idewa Ayu Oka Cahyaningrum dengan NIM 20110312118. Di sini saya akan melakukan praktikum bagaimana terjadinya gerhana bulan. Adapun alat yang digunakan, yang pertama senter sebagai media matahari, bola pingpong sebagai bulan, dan kasti sebagai bumi. Langsung saja saya jelaskan terjadinya gerhana bulan. Di sini bulan mengalami revolusi, yaitu bulan berkeliling mengelilingi bumi dari arah barat ke timur, dan bumi mengalami rotasi, yaitu berputar pada porosnya. Di mana bumi yang terkena sinar matahari mengalami siang hari dan bumi yang tidak terkena matahari mengalami malam hari. Rotasi bumi dan revolusi bulan mengalami periode yang sama, sehingga dalam periode tertentu antara bumi, matahari, dan bulan berada pada garis lurus yang sama, sehingga bumi menutupi bulan dan sinar matahari tidak bisa mencapai bulan. Jadi gerhana bulan terjadi apabila bumi berada di antara matahari dan bulan dalam satu garis lurus, sehingga sinar matahari tidak sampai ke bulan karena dihalangi oleh bumi. Nah, itu tadi penjelasan mengenai proses terjadinya gerhana bulan. Om Swastiastu.
Perkenalkan, nama saya Niputu Indiani Pramesti dengan NIM 2011031282, nomor absen 28. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian dari gerhana matahari dan dampaknya. Jadi gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga terlihat menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari di langit bumi. Berdasarkan cara tertutupnya matahari, terdapat 4 jenis gerhana matahari. Yang pertama yaitu gerhana matahari total, yang kedua gerhana matahari sebagian, yang ketiga gerhana matahari cincin, dan yang keempat gerhana matahari hibrid atau campuran. Kemudian, dampak dari mengamati gerhana matahari secara langsung dapat membahayakan mata. Karena di luar fase gerhana total, radiasi dari matahari akan langsung memancar ke retina dan mengakibatkan kerusakan permanen. Om Swastiastu, perkenalkan saya Nuryanti dengan NIM 2011031286. Baik, sebelum saya menjelaskan bagaimana proses terjadinya gerhana matahari total, di sini alat yang saya gunakan yaitu ada senter sebagai matahari, ada bola kasti sebagai bumi, dan bola pingpong sebagai bulan. Gerhana matahari terjadi saat posisi matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus. Hal ini karena bumi berevolusi mengitari matahari dan bulan yang berkedudukan sebagai satelit bumi bergerak mengitari bumi setiap harinya, atau yang dinamakan dengan revolusi bulan. Gerhana matahari terjadi saat bulan menutupi sebagian atau seluruh cahaya matahari. Meski bulan lebih kecil daripada matahari, bulan dapat menutupi matahari karena bulan lebih dekat ke bumi dibanding matahari. Ketika bumi, bulan dan matahari sejajar, bayangan bulan jatuh di bumi menutupi matahari. Bayangan-bayangan bulan yang jatuh ke permukaan bumi memiliki dua bagian, yaitu bagian inti atau umbra dan bayangan tambahan atau penumbra. Nah, penduduk bumi yang dilintasi wilayah umbra tidak akan melihat matahari karena seluruh sumber cahayanya ditutupi oleh bulan. Sementara mereka yang berada di daerah yang dilalui penumbra masih dapat melihat sebagian sinar matahari. Nah, itu tadi penjelasan tentang proses terjadinya gerhana matahari. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Imadi Adi Sastrawan dengan NIM 2011031294. Di sini saya akan menjelaskan gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin terjadi saat bulan tepat berada satu garis lurus dengan bumi dan matahari. Namun gerhana matahari cincin tampak berbeda dengan jenis gerhana matahari lainnya, padahal terlibat sama-sama dengan bumi, bulan, dan matahari. Selanjutnya saya akan mempraktikkan proses terjadinya gerhana matahari cincin. Di sini anggap saja bola kasti ini sebagai bumi, bola pingpong ini sebagai bulan, cahaya senter dari HP sebagai matahari. Seperti pengertian dari gerhana matahari cincin terjadi saat bulan tepat berada satu garis lurus dengan bumi dan matahari. Dari sejajarnya antara matahari, bulan, dan bumi, dari sudut pandang bumi, mata manusia hanya dapat melihat cahaya matahari yang berbentuk cincin. Maka itulah yang disebut gerhana matahari cincin.